siapapun ya harus diberikan hukuman yang maksimal. Kalau perlu hukuman mati. Pengungkapannya tapi penuntasannya mengecewakan ya. Dan karena hilang itu. Selamat sore pemirsa sekalian dimanapun berada. Saat ini berjumpa kembali dengan saya Adian pada sore hari dalam acara Bincang-Bincang Sore bersama narasumber yang kami undang saat ini adalah pertama Bang Nur Lapong selaku pendiri PPMI, yaitu Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, dan juga Bang Wahidin selaku pimpinan atau presiden PPMI. Selamat sore Bang Lapong, Bang Wahidin. Baiklah pemirsa, topik kita sore hari ini adalah seputar konspirasi korupsi di BPJS yang sangat menyayat perasaan hati para buruh tentunya. Dan kami undang dua sumber yang berkompeten untuk mengulas bagaimana situasi ini terus terjadi di tanah air kita. Korupsi dan korupsi lagi. Pertama-tama saya ingin bertanya dulu kepada pimpinan Presiden PPMI, Bang Wahidin. Begini Bang, ini kasus korupsi di BPJS lagi-lagi mengejutkan rakyat Indonesia ya. Begitu dahsyat, besar sekali angkanya, 43 triliun. Dari perspektif rekan-rekan buruh, kasus ini bagaimana? Terima kasih. Tentunya kasus korupsi BPJS ini, apalagi ini menyangkut dana kaum buruh, keringat buruh yang setiap hari pergi pagi pulang malam, belum lagi upahnya rendah, belum lagi upahnya banyak dipotong gara-gara COVID-19, belum lagi proses dirumahkan, ya kan. Penderitaan kaum buruh seperti itu ada. Tentunya ini korupsi dana BPJS ini menurut kami adalah perbuatan yang sangat biadab. Tidak berperi kemanusiaan. Sangat tidak berperi kemanusiaan. Tidak sesuai dengan asas Pancasila. Ya, dan tentunya ini sebuah tragedi ya. Tragedi di BPJS Ketenagakerjaan yang notabene harusnya dalam hal pengelolaan dana BPJS ini. Jadi ini bukan tragedi keuangan ya? Iya. Tapi tragedi kemanusiaan. Kemanusiaan jadinya. Karena situasi COVID begini kan situasi di mana semua anak bangsa sedang berprihatin dengan kondisi perekonomian kita semakin amburadul. Malah mereka seakan-akan tidak peduli dengan situasi COVID. Justru memanfaatkan situasi COVID-19 ini untuk melakukan tindakan biadab, yaitu korupsi dana kaum buruh. Berspekulasi untuk keuntungan pribadi. Ini mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya, oligarkinya yang terutama yang kami sangat sayangkan itu adalah keberadaan perwakilan kaum pekerja sendiri di Dewan Pengawas. Lu ngapain aja duduk di situ? Kayak bahasa Betawi ini ya. Iya. Gaji direksi dinaikkan ratusan juta, kami diam. Oh iya? Iya, sekarang itu 200 apa bahkan bisa sampai lebih. Dewan Pengawas dinaikkan jadi 150 juta, kami diam. Dengan harapan, dengan gaji sebesar itu yang kalian dapatkan puluhan kali lipat dari UMR tertinggi di Indonesia itu di Karawang. Itu harapan kami, kelolalah dana BPJS tidak koruptif dengan baik ya. Untuk apa lagi kalian? Udah gaji sebesar gitu, tunjangan belum lagi bonus pun kalian mungkin bisa dapat lebih daripada 3 kali dalam setahun. Ya kan, belum lagi tunjangan kiri kanan, apa yang kalian cari, ya kan? Dengan harapan Anda benar-benar mengelola dana buruh dengan baik, memberikan kontribusi positif bagi perbaikan perekonomian buruh itu sendiri, ya kan? Justru ini sebalik, ya kan? Kira-kira kenapa kami anggap ini biadab? Ketika dia mulai menyentuh dana-dana dasar dari kaum buruh, maka buruh saat ini bukan lagi marah Pak, tapi sudah murka. Iya, ini perbuatan sangat biadab. Kalian sudah dikasih gaji tinggi, sudah ini kita semua serba diam, ya kan? Ya kan? Sekarang malah Anda korupsi ini sudah jadi terus terang aja ini tidak bisa ditolerir. Sudah tidak bisa, harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Dan siapapun yang terlibat harus Lantas tuntutan yang lebih spesifik dari buruh apa aja nih? Yang pertama adalah seret semua pelaku. Ya, terutama Dewan Pengawas dan direksi. Karena dua pihak ini saling dalam tupoksinya saling berkoordinasi tentunya. Tidak mungkin Dewan Pengawas dalam hal pengelolaan yang begitu besar, tidak mungkin Dewan Pengawas tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh direksi. Pihak eksternal gitu? Ya, DPR di situ ada, pemerintah juga ada. Karena dalam hal pencairan, saya lihat di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, tupoksi direksi itu dapat mengeluarkan dana sekian ratus miliar ke atas, itu harus izin DPR, ya kan? Ini semua harus diungkap oleh kejaksaan. Kejaksaan tidak boleh dimaafkan. Ingat loh, ini dana orang-orang tertindas. Doa orang-orang tertindas ini
dijamah oleh Allah. Tidak ada hijab, didengarkan, ya kan? Anda akan dinistakan di dunia dan di akhirat. Sekarang pun Anda saya maki-maki, itu sudah dihinakan Anda di dunia ini, ya kan? Saking murkanya kami, saya mewakili sekaligus dalam hal ini, saya mewakili pemilik saham. Karena BPJS ini adalah pemilik sahamnya adalah kaum pekerja. Tidak ada dari Dewan, nggak ada. Jadi tuntutannya itu nomor satu ya? Itu satu. Seret semua oknum terlibat, Dewan Pengawas, direksi, siapapun yang terlibat dalam 43 triliun dana BPJS ini yang dikorupsi. Kemudian yang kedua tentunya ya dana itu harus dikembalikan. Harus kembalikan. Dan yang ketiga ya harus direformasi. Direformasi struktur yang ada. Ini kalau seperti begini. Reformasi struktur BPJS. Iya, ini kan tapi itu mungkin setelah kasus ini. Iya, itu iya. Tapi dalam hal ini tentunya dua hal yang penting adalah pertama seret dan kemudian berikan dia hukuman seberat-beratnya kepada pelaku ini. Kemudian dana itu harus dikembalikan. Baik. Sekarang saya beralih ke Bang Nur Lapong. Jadi bagaimana Bang perspektif korupsi ini terus berkembang dan sekarang menyentuh hal yang mendasar. Kalau kemarin menyentuh masyarakat bawah dengan diambilnya hak bantuan sosial yang menyangkut juga perut, dan ini pun BPJS menyangkut keluarga dan perut buruh yang berkeringat. Semestinya bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh pemerintah? Kalau tadi Bang Wahidin cerita tentang reformasi struktur, nah ini gimana menurut Bang? Memang sejak anak kandung reformasi, karena ini kan KPK salah satu tuntutan reformasi itu kan soal KKN, memberantas KKN, dialektikanya lahir KPK. Kenapa KPK lahir? Karena masyarakat, orang-orang ketika itu pada saat reformasi 98 melihat kejaksaan, kepolisian tidak sanggup. Tidak sanggup dan tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah korupsi. Lahirlah KPK. Dibuat undang-undangnya, ya kan? Yang walaupun kemudian pada akhirnya dirubah lagi, direvisi lagi. Direvisinya bukan malah membuat KPK-nya makin tajam atau hukumannya semakin independen, semakin kencang atau keras. Tapi ini revisinya yang tadinya KPK itu kan diharapkan sebagai pelaku eksekutor. Fungsinya antara lain ada supervisi. Tapi dengan revisi yang baru ini seakan-akan KPK itu mau diarahkan untuk mensupervisi saja. Jadi institusi aparat penegak hukum yang berkaitan dengan korupsi. Nah, ini yang menurut saya sampai hari ini belum selesai dengan persoalan pemberantasan korupsi kita. Saya melihat perlu ada hal yang harus kita lebih progres terhadap pemberantasan korupsi. Umpamanya saja pembuktian korupsi. Sebaiknya kita pakai pembuktian terbalik. Kalau si A korupsi, ya kita tanya, ini beli rumah dari mana? Ini dari mana? Kalau sudah ada indikasinya. Jadi jangan penyidik yang disuruh membuktikan, ya kan? Jadi istilahnya pembuktian terbalik. Selama ini yang kita pakai kan asas praduga tak bersalah. Nah itu kurang efektif menurut saya. Yang kedua, hukuman ini saya belum melihat ada kesungguhan, ya kan, dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum melakukan hukuman maksimal. Seperti masih ada melindungi gitu ya? Ada, apalagi sekarang orang kan mengeritik tentang partai ini. Partai ini kan ada korelasi semua dengan biaya politik yang mahal, ya kan? Saya mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi apa saja, semua pakai uang. Nah, ketika dia menjadi, itu harus ada bagaimana modal yang saya keluarkan itu bisa balik lagi. Atau mungkin yang nyinjong dulu, belum dia jadi pejabat itu yang nyinjong dulu. Itu harus balik dulu semua. Arti DP gitu. DP. Mungkin juga dia dimodalin. Utang. Jadi fenomena korupsi ini bukan fenomena inisiatif ketika dia menjabat, tapi ini fenomena yang berawal dari sebelum dia menjabat. Jadi ada proses sebelum dia menjabat. Tapi kalau di BPJS mungkin beda ya, karena itu kan pengelolaan uang yang sudah masuk, yang sudah tapi kan pelakunya itu juga. Para politisi-politisi ya yang kita kritik sekarang sebagai oligarki partai, ya kan. Kaum oligark ya. Mungkin ada kaitannya ya dengan setoran. Ada. Jadi naik di situ jadi komisaris, naik jadi dirut di situ, itu kan persoalan siapa yang membawa Anda, proximitis dengan siapa, atau partai siapa yang mendukung Anda. Karena hampir kan semua begitu. Sekarang orang ribut, kalau presiden ini naik, partai ini menang, nanti komisarisnya
dari relawan A, ya kan, kalau umpamanya Presiden A menang, ya tentu relawan-relawan itu harus ada jabatan. Ini sudah bukan rahasia umum lagi, ya kan. Jabatan komisaris itu jabatan untuk para relawan yang mendukung dan Presiden naik ke atas itu, ya kan, penggembira. Nah itu kan ada rentetan-rentetan yang sebenarnya kursi itu mulai sudah terjadi pada saat proses itu. Ketika dia menjadi, dia hanya mengeksekusi saja. Saya sudah balas budi, ini harus balas budi. Saya harus ada investasi yang harus saya bayar. Jadi ada hutang dulu ya. Hutang dulu. Kemudian harus investasi lagi ke masa depan. Bansos, BPJS, Jiwasraya itu kan hanya ekses. Asabri Itu kan hanya ekses. Ekses dari suatu dialektika kekuasaan yang berbiaya tinggi. Yang kemudian ketika orang-orang ini ditempatkan di situ, di posisi itu, ini ada tag engine. Ini ada setoran, ya kan? Nah, jadi istilah setoran itu bukan hanya ada di tingkat-tingkat bawah, tapi sudah sampai ke tingkat atas. Jadi korupsi kita ini, saya ingat tahun 80 Sumitro pernah bilang, Sumitro pada Malik, bahwa korupsi itu adalah bagian dari budaya kita. Ya kan? Sumitro pernah bilang tahun 80 bahwa kebocoran anggaran itu 30%. Ya. Itu era Pak Harto loh. Sekarang mungkin sudah lebih dari itu. Atau ya, terbalik ya? Iya. Coba bayangin saja. 70%. Ini kita logis saja. Sekarang utang kita 6.000 triliun. Dari era Soeharto sampai era SBY itu kan utang kita totalnya hanya 2.000 triliun. Ya. Di era Jokowi ini berkembang dia menjadi 6.000 triliun. Berarti era Jokowi ini ada 2 kali lebih gede, 2 kali lipat dari 6 pemerintahan sebelumnya yang sekian puluh tahun itu. Dan aneh, utang meningkat, korupsi juga meningkat. Di era reformasi yang kita harapkan, KPK menjadi tulang punggung pemberantasan korupsi dengan harapan yang sangat besar. Tapi di awal reformasi ada kasus Bulog, Gus Dur, ya kan, kasus Kabulog, Megawati, kasus BLBI, itu sudah era reformasi tuh. SBY kasus Senturi, ya kan, Hambalan, Wisma Atlet, ya kan. Era Jokowi, wah ini lebih gila-gila. Ya, sekarang kita lihat finalnya kan terakhir ini paling ujung nih, dan bukan yang terakhir ya. Bukan yang terakhir keretanya ya. Mungkin beliau akan ada kasus lagi. Jadi BPJS ini termasuk yang pecah rekor besar sekali. Dan menyangkut hajat hidup kaum buruh. Jadi ada 2 kasus yang bikin miris kita, yang bikin menangis kita itu adalah kasus untuk orang kecil, orang susah dibantu itu dikorupsi. Ini tiba-tiba sebulan kemudian kita dikagetkan lagi dengan kasus uangnya orang kecil dikorupsi. Itu uang guru, itu tidak tanggung. Nah ini harapannya gimana nih untuk masa hukuman berat ini yang terkait dengan kasus macam ini? Jadi saya setuju tadi dengan KNYD, semua yang terlibat. Makanya kemarin ketika kejaksaan itu, karena begini, saya sebenarnya termasuk orang yang agak tidak terlalu happy dan yakin bahwa kejaksaan bisa menyelesaikan kasus ini yang besar ini. Karena KPK saja yang memang fokus khusus untuk korupsi itu masih babak belur juga, apalagi kejaksaan ini. Jadi masih ada keraguan. Masih ada keraguan, tetapi kita harus mengapresiasi juga kejaksaan bahwa dia berani mengungkapkan ini, ya kan. Kasus Jiwasraya dia ungkap, kasus Asabri dia ungkap, tiba-tiba kita dikagetkan lagi kasus BPJS 43 triliun. Tapi saya mau bilang kejaksaan jangan hanya sampai kepada prestasi mengungkap, tapi tidak selesai kepada prestasi menuntaskan. Ini yang menjadi masalah. Yang penting ya riset. Itu hasilnya itu yang lebih penting. Harapannya Pak untuk hasilnya apa? Hukuman mati gitu. Yang sekarang udah mulai jadi wacana. Wamenkumham kan bilang gitu. Wamenkumham setuju untuk hukuman mati. Ya itu kan harapan masyarakat. Sempat jadi trending topik kan hukuman mati dengan kasus bansos itu kan. Ya ini nggak gerakan. Sebelum bansos kan ada Edi Prabowo tuh bertangkap tangan, ya kan, pergi belanja ke Jepang sama istrinya, beli tas yang harga 3 miliar kan, lucu itu. Kan? Pulang pas bandara ditangkap gitu. Saya pikir format penyelesaian korupsi kita ini kita harus lagi ya. Maka undang-undangnya kan rekonstruksi. Direkonstruksi lagi karena ini kan undang-undangnya sudah dirubah. Walaupun kemarin aktivis anti korupsi tidak pada setuju tuh, ya kan, tidak memberi penajaman, malah membuat KPK menjadi lemah, ya kan, kalau tanda kutip gitu. Ya. Tapi di tengah orang kecurigaan orang terhadap KPK, tiba-tiba KPK tangkap menteri 2 gitu kan. Saya bilang ini juga ini.
Sebab kalau nggak nanti kan nggak kelihatan kerja. Itu juga. Nah, makanya saya bilang kalau menurut saya dalam jangka pendek ini harus kita selesaikan itu karena ini sudah direvisi. Penyidik itu harus menggunakan hukuman maksimal. Jadi di pasal tentang korupsi itu, pasal yang pengenaan itu harus dimaksimalkan. Dan hakim ini harus ada political will ya dari para yudikatif, para penegak hukum, ya kan, untuk memberi efek jerat pada hukuman maksimal. Itu yang menurut saya yang perlu kita pikirkan ya, hukuman maksimal. Kalau saya bilang tadi pembuktian terbalik itu kan merubah lagi, merevisi lagi ya kan. Tapi itu kan dulu pro kontra itu tentang pembuktian terbalik dan kita enggak. Kalau pembuktian terbalik katanya banyak yang terbalik balik nanti. Oke, terima kasih Bang Lamong. Kembali lagi terakhir kita sama Bang Wahidin. Jadi apa nih rencana untuk mensupport kejaksaan dari rekan-rekan buruh di hari-hari esok yang akan datang? Jadi sebagai bentuk apresiasi kami sekaligus juga kami ajukan jempol buat tim penyidik Kejaksaan Agung yang telah mengungkap kasus ini, maka kami akan berpartisipasi mengawal kasus ini dengan aksi secara murni dari buruh sampai di pengadilan penyidik agar kejaksaan merasa agar kejaksaan dan paham bahwa buruh itu sangat kami sangat berterima kasih dan kami juga siap berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Kapan kami dibutuhkan, kami siap untuk membantu Kejaksaan Agung mengungkap kasus. Jadi lebih kepada aksi di lapangan gitu? Aksi di lapangan maupun terkait juga mungkin ketika misalnya ada informasi atau data-data yang diperlukan. Ada tekanan nggak Bang untuk hal kejadian ini? Ya sejauh ini belum ada. Belum ada ya? Iya. Masih open ya? Iya. Oh gitu. Dan yang dalam hal ini juga kepada Kejaksaan Agung, saya setuju tadi dengan Bang Nur Lapong tadi terkait dalam penuntutan itu dapat memberikan hukuman yang maksimal. Dan kami juga mendorong kepada majelis hakim untuk pakai hati nuraninya karena ini adalah dana buruh di tengah kondisi Covid seperti ini. Korupsi biadab yang dilakukan oleh oknum-oknum ini tentunya jangan dikasih hati. Siapapun ya harus diberikan hukuman yang maksimal. Kalau perlu hukuman mati, ya kan? Nggak bisa ditolerir yang seperti begini. Di mana hati nurani mereka? Mana lebih penting, hukuman maksimal atau dananya kembali? Ya dua-duanya harus. Tentunya harus dikembalikan. Mereka harus dihukumkan. Tentunya kan dalam hal tindakan pidana kan tentunya kan tidak serta-merta ketika Anda ketahuan mencuri balikin duit, terus tiba-tiba proses hukumnya ke mereka gitu juga, gitu kan? Ya tentunya kita harus tegakkan hukum setegak-tegaknya. Intinya bahwa kaum buruh seluruh Indonesia sekaligus juga sebagai pemilik saham BPJS ini akan mendukung penuh mengawal kasus ini hingga tuntas ya. Hingga tuntas. Baik. Ada yang silakan Bang. Jadi begini ini ada guyonan. Guyonan. Ini kan kita belajar tentang teori trias politika, pemisahan kekuasaan, distribution of power, eksekutif, separation legislatif of power. Tapi kalau kita kan menganut distribution of power, yudikatif, legislatif. Tapi itu dijadiin guyonan, bukan lagi trias politika. Jadi trias koruptika. Karena yudikatifnya sudah korupsi, legislatifnya korupsi, eksekutifnya korupsi. Jadi korupsi berjamaah. Nah itu jangan sampai hal itu menjadi kendala itu menjadi bagian sistemik, terstruktur, masif. Wah ini bahaya. Hangat pengungkapannya, tapi penuntasannya mengecewakan ya. Dan karena hilang itu. Ya baik, terima kasih Bang Lapong dan Bang Wahidin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang kami bersama Bang Lapong dan Bang Wahidin dari PPMI. Saya Adian dalam bincang-bincang sore. Sampaikan terima kasih. Terima kasih.